Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naura Nabiatul Angela dan rekan-rekan saya Desti Natasha, Aliana Rahma, dan Syakila Yasid. Di sini kami akan memperkenalkan produk utama kami yaitu ShareBite. Next. Jadi, ShareBite merupakan aplikasi digital yang menghubungkan penyedia makanan surplus seperti restoran, hotel, catering, maupun penyelenggara acara dengan konsumen dan lembaga penerima donasi. Tujuan utamanya adalah mengurangi food waste sekaligus memastikan makanan yang masih layak konsumsi dapat dimanfaatkan secara optimal. Aplikasi ini memiliki fitur utama yaitu flash sale yang memungkinkan makanan surplus dijual dengan potongan harga sekitar 30 hingga 70%. Yang kedua ada donation gate untuk memudahkan penyaluran makanan kepada pihak yang membutuhkan. Lalu ada geolocation sehingga pengguna dapat menemukan makanan surplus terdekat. Yang keempat ada verifikasi kelayakan makanan agar keamanan dan kualitas makanan tetap terjamin. Dan yang terakhir ada dashboard dampak yang menampilkan jumlah makanan yang berhasil diselamatkan sehingga pengguna dapat melihat kontribusi nyata mereka. Permasalahan yang melatar belakangi hadirnya ShareBite adalah tingginya jumlah makanan layak konsumsi yang setiap hari terbuang dari restoran, hotel, catering, maupun berbagai acara. Di sisi lain, pelaku usaha mengalami kerugian karena makanan yang tidak terjual harus terbuang. Sementara itu, masih banyak masyarakat yang membutuhkan makanan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau. Selain berdampak secara ekonomi, limbah makanan juga menjadi penyumbang pencemaran lingkungan dan emisi gas rumah kaca. Permasalahan lainnya adalah belum adanya platform yang mampu menghubungkan makanan surplus dengan konsumen atau lembaga sosial secara cepat, aman, dan efisien. Next. Sebagai solusi, kami menghadirkan ShareBite sebagai platform digital food rescue bagi untuk mitra usaha. ShareBite membantu mengurangi makanan yang terbuang, meningkatkan pendapatan dari makanan surplus, sekaligus membangun citra bisnis yang peduli terhadap lingkungan. Bagi konsumen, aplikasi ini memberikan akses terhadap makanan yang berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau, serta memudahkan pencarian makanan melalui sistem berbasis lokasi. Bagi masyarakat, ShareBite memudahkan proses donasi makanan kepada lembaga sosial sehingga dapat membantu mengurangi kesenjangan akses pangan. Sel- eh, seba- Sedangkan bagi lingkungan, ShareBite berkontribusi dalam mengurangi limbah makanan, menekan emisi karbon dari sampah organik, serta mendukung konsep circular economy dan mencapai Sustainable Development Goals atau SDGs. Dengan demikian, dampak yang dihasilkan tidak hanya mengurangi food waste dan kerugian pelaku usaha, tetapi juga membantu masyarakat memperoleh makanan yang lebih terjangkau serta mendorong penciptaan bisnis yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selanjutnya, nilai unik dan positioning. Sharebyte bukan hanya aplikasi untuk membeli makanan dengan harga lebih murah, tetapi juga merupakan platform food rescue yang menghubungkan makanan surplus dari mitra kuliner dengan konsumen maupun penerima donasi. Keunggulan utama Sharebyte ada pada 5 hal. Pertama, menyelamatkan makanan yang masih layak konsumsi agar tidak terbuang. Kedua, menyediakan makanan dengan harga lebih terjangkau melalui fitur flash sale. Ketiga, menyediakan fitur donasi makanan bagi panti asuhan, komunitas sosial, dan masyarakat yang membutuhkan. Keempat, menggunakan lokasi secara real time sehingga pengguna dapat menemukan makanan terdekat. Yang terakhir, Sharebyte memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam satu platform. Karena itu, Sharebyte diposisikan sebagai platform digital yang hemat, peduli sosial, dan ramah lingkungan dengan tagline "Selamatkan makanan, bagikan kebaikan". Next. Target pasar Sharebyte dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama, penyediaan
penyedia atau mitra seperti warung makan, restoran, bakery, catering, dan penyelenggara acara. Mereka membutuhkan solusi untuk mengurangi food waste, menekan kerugian stok, sekaligus membangun citra bisnis yang lebih ramah lingkungan. Kedua, konsumen yaitu mahasiswa, pekerja entry level, dan keluarga penghasilan menengah ke bawah berusia 18 hingga 35 tahun. Mereka membutuhkan makanan berkualitas dengan harga yang lebih terjangkau dan umumnya sudah terbiasa menggunakan layanan digital. Ketiga, penerima donasi seperti panti asuhan, rumah singgah, dan komunitas sosial yang membutuhkan akses terhadap makanan layak konsumsi secara gratis. Next, strategi pemasaran Serbide dilakukan melalui dua pendekatan. Pada sisi konsumen, kami memanfaatkan media digital seperti TikTok dan Instagram Reels dengan konten edukasi mengenai food waste, gaya hidup hemat, serta kampanye sosial menggunakan tagar "Selamatkan Makanan". Selain itu, kami juga mengadakan kegiatan interaktif di kampus maupun festival untuk menarik pengguna baru. Sementara pada sisi mitra, kami melakukan pendekatan langsung ke warung makan, restoran, dan bakery untuk memperkenalkan manfaat Serbide dalam mengurangi kerugian akibat makanan berlebih. Kami juga memberikan stiker Grand Label Mersin sebagai bentuk branding bagi mitra yang mendukung pengurangan limbah makanan. Seluruh strategi tersebut diperkuat dengan slogan "Selamatkan Makanan, Bagikan Kebaikan" serta pembulatan transaksi yang memungkinkan. Baik, kami mengadopsi model bisnis yang menggabungkan berbasis sistem DKI. Harga makanan akan otomatis menurun mendekati jam tutup toko, memberikan keuntungan bagi konsumen sekaligus meminimalisir kerugian bagi mitra. Pendapatan kami berasal dari diversifikasi aliran dana yang mencakup komisi transaksi 10 hingga 15%, biaya keanggotaan premium, serta jasa pengelolaan program atau CSR, dan laporan dampak berkelanjutan bagi korporat. Seluruh transaksi ini didukung oleh ekosistem pembayaran terintegritas baik untuk konsumen B2C melalui QRIS dan e-wallet maupun untuk korporat yang B2B melalui sistem transfer bank yang aman. Selanjutnya, next. Secara finansial, kami telah merancang struktur yang sangat sehat untuk tahun pertama operasional dengan estimasi total pendapatan sebesar 125.600.000 dan total biaya operasional sebesar 95 juta. Kami memproyeksikan laba bersih tahun pertama sebesar 30.600.000. Pendapatan tersebut didukung oleh sumber yang beragam, mulai dari komisi transaksi hingga jasa laporan sustainability. Di sisi lain, efisiensi biaya dijaga melalui alokasi yang tepat untuk tim inti, teknologi, pemasaran digital, dan pemeliharaan aplikasi. Next. Pertumbuhan kami dirancang dalam 3 fase strategi yang sangat matang. Fase pertama, di bulan pertama hingga ketiga fokus pada fondasi dan validasi melalui penetrasi pasar di koridor kampus dengan target menyelamatkan 1.500 porsi makanan. Fase kedua, bulan keempat hingga bulan keenam, ekspansi kapasitas untuk menangkap surplus skala besar melalui kolaborasi dengan event organizer dan catering melalui sistem distribusi multi-drop. Fase ketiga, bulan ke-7 hingga 12, skala dan monetisasi korporat dengan meluncurkan Serbide Corporate Subscription dan menargetkan hotel bintang 3 hingga 5 untuk menguatkan brand awareness nasional.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tim ShareByte. ShareByte dijalankan oleh 4 anggota dengan peran yang saling melengkapi. Aliana Rahma sebagai CEO dan founder bertanggung jawab menentukan arah dan strategi bisnis. Saya, Syakila Yazid, berperan sebagai COO dan CTO yang fokus pada operasional serta pengembangan teknologi aplikasi. Kemudian Naura Nabiatul Angela menangani marketing dan CVO, yaitu pemasaran sekaligus pengelolaan keuangan, dan Destina Natasha berperan pada social impact yang memastikan ShareByte ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Dalam pengembangan ShareByte, kami melihat beberapa tantangan utama. Pertama, akuisisi mitra karena masih banyak UMKM dan catering yang belum terbiasa menggunakan platform digital untuk mencatat surplus makanan. Kedua, pendanaan awal karena aplikasi berskala penuh membutuhkan biaya untuk hosting, database, dan pengembangan tim. Dan yang ketiga, food safety, yaitu risiko makanan menjadi tidak layak konsumsi apabila proses pengunggahan dari mitra terlambat atau tidak sesuai prosedur. Karena itu, kami membutuhkan dukungan berupa pendanaan, kerjasama dengan mitra yang strategis, serta sistem monitoring yang dapat menjaga kualitas dan keamanan makanan. Sebagai penutup, ShareByte hadir bukan hanya untuk mengurangi limbah makanan, tetapi juga untuk menciptakan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Melalui teknologi, kemitraan, dan model bisnis yang berkelanjutan, kami percaya ShareByte memiliki potensi menjadi platform food rescue yang terpercaya di Indonesia. Karena bagi kami, setiap makanan yang berhasil diselamatkan adalah langkah nyata menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.